Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Kami mahasiswa dari kelas B Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Hukum Dagang Lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Afla SHM Hum. Kami kelompok 3 yang beranggotakan 11 orang ikut berpartisipasi bersama dalam pembentukan video ini. Dan berikut adalah video presentasi kami. Saya Davin Gumur Marpaung yang akan memimpin jalannya presentasi ini hingga akhir nanti. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Afla SHM Hum selaku dosen pengampu pada mata kuliah kali ini telah memberikan kami izin untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Davin Gumuru Marpaung dengan NIM 200-200-170. Alia Fatresia Boruginting dengan NIM 200-200-132, Cynthia Vanessa Milala dengan NIM 200-200-165, Cynthia Boru Sirait dengan NIM 200-200-166, Daniel Christopher Togi Silitonga dengan NIM 200-200-168, David Renaldo Pangaribuan dengan NIM 200-200-169, Devina Safira Nuzwa dengan NIM 200-200-175, Dian Kartika Sihotang dengan NIM 200-200-176, Linda Aprianis Nabila dengan NIM 200-200-177, Dinda Kusumaratsni dengan NIM 200-200-178, dan yang terakhir ada Dinda Puspita Santoso dengan NIM 200-200-179. Dan kami kelompok 3 akan membahas mengenai hukum asuransi. Berikut pemaparan materi dari kami. Asuransi sudah tidak menjadi hal asing lagi bagi kita semua, di mana kita telah banyak mendengarkan kata-kata asuransi baik dari iklan TV, media sosial, atau media baca lainnya. Kata asuransi sendiri berasal dari bahasa Belanda, yaitu asuranti, yang dalam hukum Belanda disebut verzekering, yang artinya adalah pertanggungan. Dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyatakan bahwa asuransi adalah perjanjian di mana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, dengan tujuan untuk memberinya ganti rugi atas kehilangan, kerusakan, atau keuntungan yang tidak diperolehnya sesuai dengan harapannya. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis, yang menjadi dasar penerimaan premi bagi perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan ganti rugi kepada pemegang polis atau pihak tertanggung atas kerugian, kerusakan, kekurangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga atas yang dideritanya adalah peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran atas meninggalnya tertanggung, atau memberikan pembayaran atas hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dalam pengelolaan dana. Saya Cynthia, saya akan menjelaskan mengenai sejarah asuransi dunia. Nah, pasti kalian belum tahu kan sejarah asuransi dunia itu seperti apa sih? Nah, saya akan menjelaskannya bahwa menurut penelitian, pertumbuhan asuransi pada awalnya itu dinamakan dengan nama Bottomley Contract. Yang riwayatnya itu pada tahun 2250 sebelum Masehi, pada saat bangsa Babilonia itu masih hidup di daerah sungai Euphrates dan Tigris yang dinamakan dengan nama Irak. Nah, jadi ceritanya pada awalnya para pedagang dan pemilik kapal menjual barang dagangannya, tetapi pembeli itu tidak membayarnya terlebih dahulu. Tetapi mereka akan membayarnya itu kelak dengan pembayaran bunganya ditambah dengan imbalan yang diberikan atas resiko yang diterima si penjual barang tersebut atau si pedagang. Nah, jadi bagaimana jika pada saat perdagangan itu terjadi perampokan? Nah, maka mereka akan diberi kebebasan atau tidak diberikan sanksi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan. Jadi pada tahun 600 sebelum Masehi, India sudah mengenal yang namanya Bottomley Contract. Nah, saya lupa menjelaskan
bahwa bottom rate kontrak itu adalah cara pembiayaan perdagangan yang mempunyai sifat yang khusus. Dan kontrak perjanjian ini mirip sekali dengan asuransi yang sifatnya primitif. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan pada tahun 400 sebelum Masehi ditemukannya tulisan Plutarch dan cerita mengenai Demontinus yang didapat di Yunani bahwa mereka juga mengenal praktik bottom rate kontrak ini. Selanjutnya juga pada tahun 215 sebelum Masehi, pemerintah kerajaan Romawi diminta oleh supplier perlengkapan dan perbekalan tentara kerajaan untuk menerima suatu konsesi yang menerima perlindungan jika mereka terdapat suatu musibah atau risiko kerugian pada saat pelayaran. Seperti misalnya mungkin adanya musuh ataupun badai yang datang menghampiri mereka. Dan selanjutnya materi sejarah asuransi dunia ini akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Nah, selanjutnya sejarah asuransi selanjutnya terjadi pada tahun 50 sebelum Masehi. Tepatnya pada Cicero dan sekitaran tahun 50 sebelum Masehi, mereka memberikan penjelasan terkait praktek memberikan keamanan dan pengamanan keselamatan pengiriman barang, uang atau surat-surat berharga selama di perjalanan. Sebagai imbalannya, pihak yang memberikan perlindungan tersebut memberikan semacam balas jasa seperti uang premi kepada pihak pemberi perlindungan. Dan tahun selanjutnya terjadi pada tahun 50 yang dipimpin oleh Kaisar Claudius. Dan Kaisar Claudius mengeluarkan suatu jaminan kepada para importir atau pemasok barang terhadap semua kerugian yang mereka derita selama menjalankan tugasnya seperti akibat dari angin badai, dan tentunya dengan dikenakan premi. Nah, jadi apa sih itu premi gitu kan? Nah, jadi premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh nasabah tertanggung kepada suatu perusahaan asuransi. Dan dengan kata lain, premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan nasabah dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dan tahun selanjutnya yaitu pada tahun 200, para saudagar dan aktor dari Italia membuat suatu lembaga asuransi yang disebut dengan College Teniorum dengan maksud untuk membantu para janda dan para anak yatim serta para anggotanya untuk melakukan kegiatan sosial. Nah, kegiatan sosial seperti apa yang mereka lakukan? Jadi, mereka melakukan kegiatan sosial dengan cara mengumpulkan sejumlah uang untuk membantu pemakaman anggotanya yang meninggal di dalam perang dan yang digugur di dalam perang. Dan para bekas budak dari belian yang diperbantukan kepada ketentaraan membentuk lembaga yang serupa dengan nama seperti College di Titum. Dan kumpulan tersebut dimaksudkan agar para bekas budak tersebut mendapatkan pemakaman yang layak setelah mereka meninggal. Dan selanjutnya pada tahun 1194 sampai dengan 1266 perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun berjalan terus, dan periode ini disebut dengan sistem gildak. Apa sih itu sistem gildak gitu kan? Nah, jadi sistem gildak ini adalah perkumpulan dari orang-orang yang mempunyai profesi yang sama. Maka pada waktu itu terbentuklah kata seperti gilda tukang roti atau dan sebagainya. Dan tujuannya sama dengan college pada zaman Romawi, yakni meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Dan dari kata di atas atau dari data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa college dan sistem gildak merupakan penemuan-penemuan sosial yang memperoleh popularitas dan pengakuan dari masyarakat terhadap adanya resiko yang harus ditanggulangin. Dan perkembangan lembaga yang mirip dengan asuransi tumbuh terus, dan akhirnya pada masa Ratu Eleanor dari Belgia atau bisa disebut dengan Rolls de Oleron atau juga dikenal sebagai hukum Oleron. Jadi apa sih itu hukum Oleron gitu kan? Nah, jadi hukum Oleron itu adalah koleksi penilaian yang disusun menjadi kode di akhir pada abad ke-12 melalui suatu keputusan Ratu Eleanor dari Belgia atau dari Aquitaine yang digunakan sebagai kode maritim di Eropa. Dan hal ini adalah sumber dari hukum Admiralty dari Inggris. Dan sekitaran pada tahun 1160-an, Ratu Eleanor dari Aquitaine pergi ke Pulau Oleron untuk mencari keadilan. Dan dia juga melakukan melaporkan hukum yang kemudian dikodifikasikan untuk mengatur perdagangan maritim di sana.
Dan hal ini merupakan kode maritim pertama kali dan sukses besar. Hal ini secara bertahap juga berkembang menjadi 24 item di akhir abad ke-12. Setelah mengetahui bagaimana perkembangan asuransi di seluruh dunia, sekarang kita akan membahas bagaimana perkembangan asuransi di Indonesia. Di Indonesia sendiri yang memperkenalkan pertama kali asuransi adalah Belanda, dan kemudian berkembang di Indonesia pada tahun 1800-an. Nah, awalnya asuransi di Indonesia itu hanya menanggung resiko kebakaran dan juga pengangkutan akomodasi. Pada tahun 1843 didirikan perusahaan asuransi bernama Batavia ZN Brand Asuransi Maskapai yang bergerak pada sektor perdagangan dan juga perkebunan. Kemudian pada 1845 juga didirikan asuransi bernama Netherlands Indisch Leven Verzekering en Lavrente Maskapai dan juga menanggung resiko kebakaran dan juga pengangkutan akomodasi. Kemudian tahun 1853 didirikan perusahaan asuransi yang menanggung resiko kerugian. Salah satunya adalah NV Asuransi May Netherlands Lloyd. Saat itu yang menggunakan asuransi adalah kaum atau kalangan dagang dari Belanda. Dan saat itu pribumi tidak diperbolehkan untuk menggunakan asuransi sedikit pun. Pada tahun 1912 didirikan asuransi jiwa bernama Bumi Putra. Kemudian pada tahun 1942 sampai 1945, di saat era kedudukan Jepang, ekonomi di Indonesia terpuruk, sehingga banyak perusahaan asuransi yang gulung tikar. Namun tidak untuk Bumi Putra. Dia adalah satu-satunya asuransi yang dapat berdiri walaupun dalam keadaan ekonomi terpuruk. Nah, saat itu sebenarnya nama asli Bumi Putra adalah OL May Bumi Putra. Kemudian pada tahun 1950, di mana Indonesia telah merdeka, mengalami perkembangan ekonomi yang sejalan dengan perkembangan asuransi-asuransi di Indonesia. Dan juga perusahaan asuransi terdahulu juga banyak yang diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Kemudian pada tahun 1963 terjadi penggabungan antara PT Asuransi Bendasraya dengan PT Umum International Underwriter dan menjadi PT Asuransi Jasa Indonesia atau yang kita kenal sekarang menjadi Jasindo. Kemudian, 1 tahun setelahnya, tahun 1964, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah mendirikan beberapa perusahaan asuransi. Salah satunya adalah Taspen, yang bertujuan untuk membantu para pegawai. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Pada tahun 1917 berdirilah PT Asabri. Asabri merupakan singkatan dari Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata. Nah, demi meningkatkan kesejahteraan para prajurit dan mempertimbangkan kesulitan Taspen dalam mengelola keikutsertaan anggota TNI Polri, maka pemerintah membentuk perusahaan asuransi sosial baru, yaitu Asabri. Nah, Presiden Soeharto menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata. PP yang berlaku per 1 Agustus 1971 ini menjadi dasar pendirian Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata RI. Lalu pada tahun 1991, berdasarkan PP nomor 68, pemerintah kemudian mengubah bentuk Asabri dari Perum menjadi perusahaan perseroan. Selanjutnya, pada tahun 1977 berdirilah Perum Aztec. Landasan hukum terkait asuransi sosial tenaga kerja terus berkembang. Kemudian pada tahun 1977, pemerintah di bawah Presiden Soeharto merilis Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja atau ASTEK. Nah, pemerintah mewajibkan untuk seluruh pemberi kerja atau pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ini. Kemudian setelah Perum Aztec beroperasi cukup lama, pada 1992 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau Jamsostek. Kemudian setelah Jamsostek berdiri, Jamsostek kemudian berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2011. Selanjutnya pada tahun 1992 lahirlah Undang-Undang Khusus Usaha Perasuransian dan keluar juga peraturan pemerintah. Pada tahun 1992 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, maka perasuransian semakin berkembang dalam praktiknya, sehingga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92 diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian.
Dalam perkembangannya, keluar pula lah Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 dan Nomor 73 Tahun 1992. Dengan terbentuknya peraturan pemerintah ini menjadi dasar akan adanya perkembangan kegiatan usaha perasuransian yang terus mengalami perubahan serta perubahan situasi perekonomian nasional. Selanjutnya, pada tahun 1993, keluar surat keputusan Menteri Keuangan yang mengatur rinci langkah usaha perasuransian. Nah, pada tahun 1993, lahirlah surat keputusan Menteri Keuangan yang mengatur lebih rinci tentang langkah usaha perasuransian dengan menimbang perkembangan yang terjadi dalam industri perasuransian nasional. Perlu dilakukan penyesuaian secara menyeluruh terhadap ketentuan mengenai perizinan usaha perusahaan asuransian dan perusahaan reasuransi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 223/KMK 17/1993 tahun 1993, dan dengan demikian diharapkan agar perasuransian nasional dapat semakin berkembang dan maju. Selanjutnya, pada tahun 1998, usai krisis moneter, jumlah perusahaan asuransi jiwa bertambah. Nah, mengapa demikian? Karena masyarakat Indonesia, penduduk Indonesia sudah mengerti, sudah paham, dan sudah mengalami bagaimana menderitanya mereka dalam krisis moneter tahun 1998. Nah, karena pengalaman mereka di masa lalu, mereka juga semakin mematangkan perencanaan mereka khususnya dalam bidang ekonomi. Mereka sudah sadar mengenai pentingnya asuransi dalam jangka waktu ke depannya. Nah, dengan begitu, dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap asuransi dan mereka sudah mulai mengerti tentang perencanaan keuangan mereka ke depannya, perusahaan asuransi juga semakin menjamur dengan melihat minat masyarakat terhadap bidang asuransi. Nah, selanjutnya pada tahun 2014 beroperasilah BPJS Kesehatan yang sebelumnya PT Askes. Nah, guna memberikan kepastian hukum bagi pembentukan BPJS, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Berdasarkan undang-undang tersebut, akan dibentuk dua BPJS, yaitu BPJS Kesehatan yang merupakan transformasi dari PT Askes atau Persero, dan BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan transformasi dari PT Jamsostek, yaitu Persero. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaturan hukum asuransi. Sumber hukum asuransi adalah dasar kekuatan atau dasar berbijak kegiatan penyelenggaraan asuransi. Secara umum di Indonesia sekarang ini, perjanjian asuransi diatur dalam dua kodifikasi, yaitu KUH Perdata dan KUH Dakar. Di samping itu, sejak tahun 1992 juga telah keluar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, dan saat ini telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Untuk lebih jelasnya, dasar hukum perjanjian asuransi Indonesia antara lain: yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, terdapat pada buku ketiga, bab 1 tentang perikatan-perikatan pada umumnya, dan buku ketiga, bab 2 tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan. Lalu yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUH Dagang, terdapat pada buku ke-1 bab 9 pasal 246 sampai 286, memuat tentang asuransi atau pertanggungan pada umumnya. Lalu buku ke-1 bab 10 pasal 287 sampai 308, memuat tentang pertanggungan terhadap biaya kebakaran hasil pertanian dan pertanggungan jiwa. Lalu buku kedua bab 9 pasal 592 sampai 685, memuat tentang pertanggungan terhadap bahaya-bahaya laut dan bahaya-bahaya perbudakan. Dan yang terakhir, buku kedua bab 10 pasal 685 sampai 695, memuat tentang pertanggungan terhadap bahaya-bahaya pengangkutan di darat dan di sungai-sungai serta perairan pedalaman. Selanjutnya dilanjutkan oleh Dinda Kusuma. Ya, penjelasan akan dilanjutkan oleh saya. Masih terkait pengaturan mengenai hukum asuransi.
Selain terdapat dalam KUHP dan KUHD, ada juga undang-undang yang membahas mengenai asuransi. Undang-undang asuransi adalah dasar hukum yang mengatur tentang kegiatan perasuransian. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kejelasan, tanggung jawab, dan melindungi hak-hak masyarakat, khususnya nasabah. Sedangkan bagi perusahaan asuransi, adanya undang-undang asuransi akan memberikan kepastian untuk menjalankan serta memberikan batasan dalam berbisnis. Pembentukan undang-undang asuransi didasari oleh pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, 1. Demi terciptanya industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif. Dengan begitu, adanya peningkatan perlindungan untuk pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dan berperan mendorong pembangunan nasional. Yang kedua, dengan terciptanya industri perasuransian yang sehat, resiko yang dihadapi pemegang polis dapat ditanggulangi dengan baik. Yang ketiga, demi menghadirkan industri perasuransian yang dijalankan berdasarkan prinsip usaha yang sehat dan bertanggung jawab. Landasan hukum asuransi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Perlu kamu ketahui, Undang-Undang asuransi yang berlaku saat ini adalah peraturan hukum terbaru yang menggantikan peraturan yang lama, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Kita bahas kedua undang-undang secara lengkap. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Seperti yang sudah disinggung di atas, Undang-Undang Asuransi Nomor 2 Tahun 1992 merupakan undang-undang asuransi lama yang telah direvisi dan diganti dengan undang-undang baru. Disahkan pada tahun 1992 oleh Presiden RI Soeharto. Undang-undang ini memuat sebanyak 13 bab, termasuk penutup. Berikut ringkasannya. Yang pertama ada tuh yang namanya bab 1 tentang ketentuan umum, berisi tentang pengertian asuransi, objek asuransi, program asuransi sosial, perusahaan perasuransian, perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, agen asuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi, perusahaan konsultan aktuaria, afiliasi hingga menteri. Bab 2 tentang bidang usaha perasuransian, menjelaskan tentang usaha asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi. Bab 3 tentang jenis usaha asuransi, menjelaskan mengenai dua usaha asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi lebih detail. Jadi, usaha asuransi itu terdiri dari usaha asuransi kerugian, usaha asuransi jiwa, dan usaha reasuransi. Sementara usaha penunjang usaha asuransi terdiri dari usaha pialang asuransi, usaha pialang reasuransi, usaha penilai kerugian asuransi, usaha konsultan aktuaria, hingga usaha agen asuransi. Bab 4 tentang ruang lingkup usaha perusahaan perasuransian, menjelaskan secara rinci mengenai ruang lingkup kegiatan perusahaan perasuransian. Bab 5 tentang penutupan objek asuransi, menerangkan tentang bagaimana melakukan penutupan objek asuransi dari ketentuannya. Bab 6 tentang bentuk hukum usaha perasuransian, menjelaskan tentang badan hukum yang legal dalam menjalankan kegiatan asuransi dari perusahaan perseroan, koperasi, dan usaha bersama. Bab 7 tentang kepemilikan perusahaan perasuransian, berisi ketentuan siapa saja yang dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan asuransi. Bab 8 tentang perizinan usaha, menjelaskan tentang perizinan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi buat menjalankan kegiatan usaha asuransi.
Bab 9 tentang pembinaan dan pengawasan, bab 10 tentang kepailitan dan likuidasi, bab 11 tentang ketentuan pidana, menjelaskan mengenai sanksi hukum yang berlaku kalau melakukan pelanggaran, bab 12 tentang ketentuan peralihan, dan bab 13 tentang ketentuan penutup. Undang-undang selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian atau biasa disebut dengan Undang-Undang Asuransi Baru. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Pasalnya, perkembangan industri perasuransian Indonesia sudah berubah. Undang-undang asuransi ini tertuang lengkap dalam dokumen Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan dasar hukum pasal 5 ayat 1, pasal 20, dan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adanya undang-undang ini juga didasarkan oleh semakin bervariasinya layanan jasa perasuransian sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan pengelolaan resiko dan pengelolaan investasi yang semakin tidak terpisahkan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kegiatan usaha. Undang-undang ini terdiri atas bab 1 tentang ketentuan umum, menjelaskan tentang pengertian asuransi, asuransi syariah, prinsip syariah, usaha perasuransian, usaha asuransi umum, usaha asuransi jiwa, usaha reasuransi, usaha asuransi umum syariah, usaha asuransi jiwa syariah, usaha reasuransi syariah, usaha pialang asuransi, usaha pialang reasuransi, usaha penilai kerugian asuransi, perusahaan perasuransian, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dan jaminan dana asuransi, dana tabaru, pemegang polis, dan masih banyak lagi. Bab 2 tentang ruang lingkup usaha perasuransian, berisi cakupan kegiatan perusahaan asuransi umum, asuransi jiwa, dan perusahaan reasuransi. Bab 3 tentang bentuk badan hukum dan kepemilikan perusahaan perasuransian. Bab 4 tentang perizinan usaha, berisi rincian perizinan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi buat menjalankan kegiatan usaha asuransi. Bab 5 tentang penyelenggaraan usaha. Bab 6 tentang tata kelola usaha perasuransian, bentuk koperasi dan usaha bersama. Bab 7 tentang peningkatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan reasuransi syariah dalam negeri. Bab 8 tentang program asuransi wajib. Bab 9 tentang perubahan kepemilikan, penggabungan, dan perleburan. Bab 10 tentang pembubaran, likuidasi, dan kepailitan. Bab 11 tentang perlindungan pemegang polis, tertanggung atau peserta. Bab 12 tentang profesi penyedia jasa bagi perusahaan perasuransian. Bab 13 tentang pengaturan dan pengawasan. Bab 14 tentang asosiasi usaha perasuransian. Bab 15 tentang sanksi administratif. Bab 16 tentang ketentuan pidana. Bab 17 tentang ketentuan peralihan. Bab 18 tentang penutup. Perbedaan undang-undang asuransi baru dan lama. Bergantinya undang-undang asuransi yang berlaku dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menjadi bentuk penyesuaian terhadap perkembangan industri asuransi yang ada di Indonesia. Atau sederhananya, undang-undang baru adalah hasil koreksi undang-undang lama. Apa saja perbedaannya? Mari kita lihat. Dalam undang-undang asuransi yang lama, usaha konsultan aktuaria dikategorikan sebagai bidang usaha perasuransian yang izinnya diberikan menteri. Kedua, bentuk badan hukumnya terdiri atas perusahaan perseroan atau persero, koperasi, usaha bersama, atau mutual. Yang ketiga, perusahaan asuransi yang didirikan warga negara Indonesia
atau Badan Hukum Indonesia tidak diatur kepemilikannya dalam perusahaan patungan, status perusahaan asing sebagai induk perusahaan juga tidak diatur. Nah, yang keempat, tidak ada kejelasan mengenai aturan pencabutan izin usaha perusahaan asuransi dan reasuransi. Sedangkan undang-undang asuransi yang baru, konsultan aktuaria bukan usaha perasuransian, melainkan profesi penyedia jasa bagi perusahaan asuransi dan harus terdaftar di OJK. Bentuk badan hukumnya juga terdiri atas perseroan terbatas atau PT, koperasi, dan usaha bersama. Perusahaan asuransi yang didirikan warga negara Indonesia atau WNI atau Badan Hukum Indonesia harus dimiliki WNI secara langsung maupun tidak langsung. Pihak asing harus menjadi perusahaan induk. Dan yang terakhir adalah paling lama 30 hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha, perusahaan asuransi dan reasuransi harus menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau RUPS untuk memutuskan pembubaran badan hukum. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dalam asuransi. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit bagaimana asuransi ini bisa menjadi sesuatu yang ada dalam masyarakat. Banyak orang berpikir awalnya bahwa ikut asuransi ini tujuannya agar mendapatkan untung. Dalam artian ketika terjadi resiko, orang tersebut akan mendapatkan dana penggantian yang lebih banyak daripada dana yang pernah ia setor sebagai premi ke perusahaan asuransi tersebut. Anggapan yang keliru inilah yang membuat orang tersebut kecewa ketika yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Atau ada lagi orang yang beranggapan bahwa membayar premi sama dengan menabung. Alhasil ketika orang tersebut tidak bisa lagi tidak bisa memperoleh kembali yang telah ia setor sebelumnya, ia pun kapok dan tidak mau lagi ikut asuransi. Perlu kita ketahui bahwa asuransi atau perlindungan dibutuhkan ketika seseorang menyadari adanya resiko yang membayangi hidupnya. Karena pada hakikatnya resiko memang selalu hadir di setiap kehidupan manusia, di setiap kehidupan kita. Namun yang perlu kita sadari juga bahwa tingkat resiko yang dihadapi oleh seseorang dengan orang yang lainnya berbeda-beda. Mereka yang harus bekerja di tempat terbuka tentu saja memiliki resiko kecelakaan kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang bekerja di kantor sepanjang hari. Di saat resiko yang dihadapi seseorang meningkat, maka seseorang pun akan merasa perlu mendapatkan proteksi. Inilah yang menimbulkan permintaan terhadap proteksi muncul. Lalu pertanyaan berikutnya adalah seperti apa mekanisme yang harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan proteksi tadi? Secara sederhana, perusahaan asuransi memiliki bisnis mekanisme di mana ia harus menyatukan orang-orang dengan kepentingan asuransi yang sama dengan tujuan untuk membagikan resiko yang sama. Kemudian ia mengumpulkan dana premi dari kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama tersebut, lalu ia membayar kompensasi kepada mereka yang menderita kerugian. Jadi secara garis besar, mekanisme pertanggungan yang dijalankan perusahaan asuransi adalah memindahkan dampak kerugian dari seseorang yang merupakan anggota kelompok ke seluruh orang di kelompok tersebut. Tentu saja, untuk membuat mekanisme tersebut bisa berjalan secara ideal, penyedia pertanggungan serta mereka yang menjadi tertanggung harus terikat dalam sebuah kontrak atau disebut juga dengan polis asuransi. Nah, polis asuransi ini mengandung prinsip-prinsip yang terdapat dalam slide ini. Terdapat 6 prinsip dasar tentang asuransi. Yang pertama, insurable interest, ada utmost good faith, ada indemnity, ada subrogation, dan juga proximate cost, dan juga contribution. Mari kita bahas satu-satu. Kita mulai dari insurable interest. Nah, insurable interest ini bisa diartikan bahwa seseorang hanya diperbolehkan mengasuransikan sesuatu yang memiliki hubungan ekonomi serta diakui secara hukum. Sebagai contoh, misalnya seorang pebisnis hanya boleh mengambil asuransi kebakaran untuk hal-hal yang bersangkutan dengan bisnisnya. Misalnya seorang pemilik toko, dia hanya bisa mengambil asuransi kebakaran untuk toko yang ia miliki. Atau sebagai contoh lain adalah seseorang yang hanya boleh mengambil atau membelikan asuransi jiwa atau asuransi kesehatan untuk anggota keluarganya saja. Prinsip ini memberitahukan apa yang sebenarnya menjadi interest dari insurable terkait dari pihak yang tertanggung.
Yang kedua adalah prinsip utmost good faith. Nah, dari prinsip ini, baik pemegang polis maupun perusahaan asuransi harus beritikat baik dalam melakukan perikatan. Itikat baik di sini diartikan sebagai mengungkapkan informasi secara detail dan akurat. Pemegang polis harus transparan tentang objek yang akan diasuransikannya, sementara penyedia asuransi juga harus merinci persyaratan-persyaratan untuk menjadi pertanggungan nanti ke depannya. Selanjutnya adalah prinsip indemnity. Prinsip ini menegaskan bahwa manfaat asuransi bagi pemegang polis. Jadi asuransi itu berfungsi untuk mengembalikan posisi keuangan nasabah jika terjadi suatu resiko ke posisi sebelum terjadi resiko. Sebagai contoh, misalnya fungsi asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan itu adalah untuk mengembalikan posisi keuangan si tertanggung sebelum sakit. Jadi jika si tertanggung keluar uang sebesar 1 juta karena sakit, maka asuransi kesehatan berfungsi mengembalikan uang 1 juta rupiah tersebut. Dengan begitu, tujuan memperoleh keuntungan dari asuransi adalah anggapan yang keliru. Yang keempat yaitu subrogation. Prinsip ini berarti asuransi sebagai penanggung resiko mengambil posisi tertanggung dalam menuntut ganti rugi jika terjadi resiko. Prinsip ini contohnya berlaku pada asuransi umum. Misalkan ada seseorang bernama Agus. Pemegang polis asuransi Agus ini mempunyai kendaraan, lalu ia terlibat kecelakaan mobil dengan Budi. Maka ketika Agus mengajukan klaim penggantian kerugian atas kecelakaan itu, perusahaan asuransi yang akan menanggung kerugian tersebut, bukan lagi si Budi. Dalam hal ini perusahaan asuransilah yang bertugas menanggung kerugian Agus, kemudian menagih ganti rugi tersebut kepada Budi. Prinsip selanjutnya adalah proximate cause. Prinsip ini akan menjadi rujukan perusahaan asuransi dalam menentukan kondisi yang menjadi penyebab utama terjadinya risiko serta syarat pencairan manfaat. Prinsip ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya perselisihan akibat salah tafsir mengenai risiko. Atas dasar prinsip inilah polis asuransi pada umumnya memuat risiko yang dijamin dan yang dikecualikan secara mendetail. Lalu selanjutnya, prinsip yang terakhir adalah contribution. Prinsip contribution ini berlaku untuk satu objek yang diasuransikan ke lebih dari satu perusahaan asuransi. Praktik ini biasanya terjadi di asuransi umum dan nilai pertanggungjawaban dari yang diasuransikan ini cenderung besar. Contohnya jika sang tertanggung mengasuransikan satu unit beserta isi, sebut saja ini sebuah kendaraan dengan total nilai 200 juta kepada 3 perusahaan asuransi, dengan nilai asuransi ke perusahaan yang pertama adalah 200 juta, ke perusahaan yang kedua adalah 100 juta, dan perusahaan ketiga sebesar 100 juta, maka jika terjadi kecelakaan atau hal lain yang dapat membuat kendaraan tersebut rusak atau hancur, maka jumlah total ganti rugi yang akan didapatkan sang tertanggung menurut prinsip ini adalah untuk perusahaan A dia akan mendapatkan pertanggungjawaban sebesar 100 juta diperoleh dari 200 juta dibagikan dengan total jumlah semua ganti rugi tadi 400 juta dikalikan dengan 200 juta, maka dihasilkanlah 100 juta. Demikian juga berlaku untuk perusahaan kedua dan ketiga. Untuk perusahaan kedua ini dia akan mendapat ganti rugi sebesar 50 juta, pun begitu untuk perusahaan yang ketiga. Itulah mengenai prinsip-prinsip dalam asuransi ini. Selanjutnya mengenai jenis-jenis asuransi akan dijelaskan oleh Daniel. Baik teman-teman, topik selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis asuransi. Asuransi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu menurut sifat pelaksanaannya dan menurut jenis usaha perasuransian. Dalam sifat pelaksanaannya, yang pertama ada asuransi sukarela. Pada prinsipnya, pertanggungan dilakukan dengan cara sukarela dan semata-mata dilakukan atas kesadaran akan kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas sesuatu yang dipertanggungkan tersebut. Misalnya asuransi kecelakaan, asuransi tenaga kerja, dan sebagainya. Yang kedua ada asuransi wajib. Asuransi wajib merupakan asuransi yang sifatnya wajib dilakukan pihak-pihak terkait yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jenis kedua yaitu menurut jenis usaha perasuransian. Yang pertama ada asuransi kerugian. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian,
Asuransi kerugian adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung pada atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Dalam asuransi kerugian berlaku prinsip keseimbangan, yaitu bahwa ganti rugi yang diberikan oleh penanggung tidak boleh melebihi nilai kerugian yang diderita oleh tertanggung. Usaha asuransi kerugian dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama ada asuransi kebakaran, yaitu asuransi yang menutup risiko terjadinya kebakaran. Yang kedua ada asuransi pengangkutan, yaitu asuransi yang menanggung dan menjamin kerugian yang dialami tertanggung akibat terjadinya kehilangan atau kerusakan pada saat pelayaran. Dan yang ketiga ada asuransi aneka, yaitu jenis asuransi kerugian yang tidak dapat digolongkan ke dalam asuransi kebakaran maupun asuransi pengangkutan. Contoh dari asuransi aneka yaitu asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan diri, dan sebagainya. Yang kedua ada asuransi jiwa. Asuransi jiwa dapat didefinisikan sebagai asuransi yang melindungi orang terhadap kerugian finansial yang tak terduga untuk menghadapi risiko kematian atau risiko hidup terlalu lama. Yang ketiga ada reasuransi. Dalam menjalankan usaha penanggulangan risiko, ada kemungkinan perusahaan asuransi menanggung risiko lebih besar dari kemampuan finansialnya. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan dapat membagi risiko dengan pihak lain. Penyebaran risiko tersebut dapat dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu dengan mekanisme koasuransi dan reasuransi. Koasuransi adalah pertanggungan yang dilakukan secara bersama atas suatu objek asuransi. Sedangkan reasuransi adalah proses mengasuransikan kembali pertanggungjawaban pada pihak tertanggung. Pihak tertanggung biasa disebut sebagai ceding company dan pihak penanggung disebut reasuradur. Yang keempat ada asuransi sosial. Asuransi sosial adalah asuransi yang berguna untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap masyarakat luas. Orang-orang yang berpenghasilan besar membantu yang berpenghasilan rendah, atau orang-orang muda membantu orang-orang tua. Jenis asuransi ini umumnya ditangani langsung oleh pemerintah dengan memberlakukan undang-undang untuk pelaksanaannya. Jenis-jenis asuransi sosial yakni seperti Astek atau jaminan sosial tenaga kerja seperti BPJS tenaga kerja. Yang kedua ada Askes, asuransi kesehatan seperti BPJS kesehatan. Yang ketiga ada Asabri, asuransi angkatan bersenjata Republik Indonesia. Yang keempat ada asuransi Taspen, asuransi tabungan dan pensiun. Dan yang kelima ada Jasara Harja, yaitu asuransi untuk jaminan kecelakaan lalu lintas. Baik, topik selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Cynthia Milala. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai asuransi sosial. Asuransi sosial merupakan asuransi yang berguna untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap masyarakat luas, di mana asuransi sosial ini diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Adapun jenis-jenis dari asuransi sosial yang pertama adalah asuransi tenaga kerja, seperti BPJS tenaga kerja, di mana asuransi sosial tenaga kerja ini juga memberikan jangkauan yang lebih luas dan tidak hanya kepada karyawan negeri atau swasta, tapi juga pada para pekerja lepas seperti tukang ojek, pedagang, nelayan, petani, hingga pekerja biasa lainnya. Nah, di mana apabila terjadi risiko sosial terhadap pekerja tersebut, baik itu kecelakaan kerja, kematian, hari tua, maupun pensiun, maka asuransi tenaga kerja akan memberikan manfaat kepada peserta dalam bentuk pelayanan maupun uang tunai. Selanjutnya adalah asuransi kesehatan, seperti BPJS Kesehatan, di mana BPJS Kesehatan ini berfungsi sebagai asuransi kesehatan sosial sekaligus jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia yang bersifat wajib dengan premi nasional. Yang ketiga adalah Asabri atau Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, di mana seperti namanya,
Asuransi ini khusus untuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Angkatan bersenjata yang dimaksud di sini adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, dan pegawai aparatur sipil negara atau ASN Kementerian Pertahanan. Yang keempat adalah asuransi TASPEN atau asuransi tabungan dan pensiun, di mana program ini terbatas dan hanya diberikan bagi pegawai negeri dengan premi yang dipotong dari gaji mereka setiap bulannya. Dan yang terakhir adalah asuransi jasa raharja atau jaminan untuk kecelakaan lalu lintas. Asuransi jasa raharja merupakan jaminan yang diberikan oleh pemerintah untuk korban kecelakaan lalu lintas. Jasa raharja sendiri merupakan badan usaha milik negara yang mengelola asuransi bagi setiap pengguna jalan seperti penumpang angkutan umum, penumpang kendaraan pribadi, dan pejalan kaki. Proteksi yang diberikan berupa santunan kematian, cacat tetap, perawatan, biaya penguburan jika tidak punya ahli waris, dan penggantian biaya ambulan jika mengalami kecelakaan transportasi di seluruh wilayah Indonesia. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Asuransi sejumlah uang atau bisa disebut juga dengan sama versi kering adalah asuransi di mana pertanggung berjanji memberikan uang sejumlah dengan yang ditentukan tanpa didasari oleh suatu kerugian tertentu. Nah, orang-orang yang mengklaim asuransi ini adalah orang yang menerima ganti rugi yang sungguh-sungguh sesuai dengan kerugian yang dideritanya. Karena ganti rugi yang diterimanya adalah hasil penentuan sejumlah uang yang telah ditentukan oleh pihak-pihak sebelumnya. Yang termasuk atau tergolong dalam pertanggungjawaban sejumlah uang ini adalah pertanggungjawaban jiwa, kecelakaan, dan lain-lain. Pemberian sejumlah uang oleh penanggung itu bukanlah merupakan pergantian kerugian karena jiwa manusia tidak mungkin bisa dinilai dengan uang. Berbeda halnya dengan asuransi kerugian, di mana asuransi kerugian adalah ganti rugi yang diberikan pertanggung kepada tertanggung sejumlah atau setimpal dengan kerugian yang dideritanya. Dan kerugiannya itu adalah akibat dari peristiwa timbulnya suatu asuransi tersebut. Nah, ciri-ciri yang bisa kita lihat dari asuransi kerugian adalah kepentingannya itu dapat dinilai dengan uang. Contohnya asuransi kemalingan, asuransi pembongkaran, asuransi pencurian, ataupun asuransi perampokan. Nah, dalam menentukan kerugian ini, ada yang namanya prinsip indemnitas, di mana prinsip indemnitas ini adalah prinsip yang menentukan atau menegaskan manfaat asuransi kepada pemegang polis. Lalu ada juga ketentuan subrogasi, di mana subrogasi ini adalah seperti adanya pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditur. Dalam beberapa asuransi sejumlah uang, kepentingannya itu tidak bisa dinilai dengan uang. Lalu sejumlah uang yang diberikan penanggung kepada tertanggung itu merupakan bentuk tanggung jawab dari penanggung kepada tertanggung. Makanya dalam asuransi sejumlah uang ini tidak berlaku prinsip indemnitas dan juga subrogasi.